Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, perkenalkan nama saya Muhammad Badri dengan NIM E10322011054. Di sini saya akan menganalisis mengenai problematika politik dan pemerintahan. Pada penghujung tahun 2020 yang lalu, masyarakat Indonesia dihadapkan pada dua kenyataan yang pahit. Di satu sisi, jumlah kasus penularan COVID-19 meningkat semakin tajam. Di sisi lain, ironisnya ada dugaan bahwa bantuan sosial atau bansos yang ditujukan untuk meringankan derita masyarakat akibat pandemi justru dikorupsi, dan salah satu tersangkanya yaitu Menteri Sosial pada saat itu. Berbagai laporan dugaan penyalahgunaan bansos pandemi juga telah diterima oleh aparat penegak hukum di berbagai daerah di Indonesia. Sebelum kasus korupsi bansos COVID-19, sudah banyak kasus korupsi bansos terjadi, terutama di level pemerintahan daerah atau Pemda. Secara umum, mekanisme pengelolaan bansos dibagi dalam 3 tahap, yaitu penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan. Permasalahan dalam program bansos paling sering terjadi pada tahap penganggaran dan pelaksanaan bansos, 2 dari 3 tahap tersebut. Penetapan pemerintah juga dapat dilakukan berdasarkan hasil seleksi atas usulan tertulis yang sudah masuk dari calon penerima bansos. Umumnya berlaku di Pemda untuk bansos berbagai barang jasa. Misalnya, pertama terjadi akurasi data acuan penetapan penerima bansos. Masalah kedua adalah bansos rentan dimanfaatkan oleh kepentingan politik. Ketidakakuratnya data ditimbangi kepala daerah yang besar dalam penentuan penerimaan bansos mendorong korelasi terjadi dalam berbagai bansos. Bansos dibagi berdasarkan pertimbangan politik dan elektoral ketimbangan kebutuhan nyata masyarakat. Pada tahap penyaluran bansos dalam bentuk uang diterima secara tunai walaupun transfer ke rekening bank penerima bansos atau bank penyalur. Adapun penyaluran bansos dalam bentuk barang didahului dengan proses pengadaan barang atau jasa untuk kemudian diberikan secara langsung kepada penerima bansos. Metode inilah yang digunakan Kementerian Sosial Kemensos untuk penyaluran bantuan bahan pokok COVID-19 bernilai puluhan triliun rupiah yang kemudian bermasalah. Dengan demikian, masalah ketiga pelaksanaan bansos adalah korupsi pengadaan. Dalam korupsi bansos COVID-19, kontraktor pengadaan diduga memberikan upah kepada pejabat di Kemensos atas penunjukan sebagai penyediaan paket-paket bansos pandemi. Saat itu, penyaluran bansos juga menyampaikan masalah lain, misalnya penyaluran kepada calon penerima fiktif atau penyaluran kepada kroni-kroni pejabat publik dengan tujuan agar dana bansos masuk ke kantong pribadi atau kelompok. Masalah politisasi dan korupsi bansos tidak semata-mata disebabkan oleh kelemahan prosedur. Akarnya ada pada dua hal yang saling berkaitan, yaitu pola hubungan patron klien yang masalah dominan dalam struktur masyarakat, dan politik biaya tinggi dalam sistem demokrasi Indonesia. Pola yang informasi dan timbal balik ini menyangkat tidak lenyap dengan datanya era demokrasi elektoral. Ajang kompetisi demokrasi justru menjadi semacam sarana bagi kehidupan politik klientelisasi. Patron-patron baru yaitu para politikus yang berkompetisi dalam ajang pemilihan umum berupaya untuk mendapatkan dukungan suara dari pemilih atau klien lewat pemberian materi baik itu berupa uang, barang maupun jasa. Sementara itu, iklim politik biaya tinggi di Indonesia menuntun modal besar dari politikus untuk membiayai pencalonan dan kampanye politik. Korupsi anggaran publik termasuk bansos menjadi salah satu jalan untuk memenuhi tuntunan ini. Sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.